Halo, selamat malam. Menjelang sore atau maghrib, Bang Oji Tanya ingin menyampaikan berita duka cita, turut berduka cita dan prihatin atas saudara-saudara yang tertimpa bencana alam dahsyat di Tapanuli Tengah, Sibolga, sebagian kota Medan, Sumatera Barat, tepatnya di Padang, lalu juga di Aceh. Jadi tetap tabah saudara-saudara yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Percaya bahwa bencana itu akan segera berakhir, tapi yang terutama mencari titik masalah supaya tidak terjadi di kemudian hari yang lebih parah. Sementara tadi gue lihat di TikTok, itu ada seorang yang mengupload Google Maps bahwa di puncak Bukit Barisan atau tepatnya di hulu bukan lahan itu terjadi penebangan kayu. Nah, didapatlah di antara banjir itu gelondongan kayu yang besar-besar maupun ukuran kecil yang kalau gue lihat secara kasat mata itu udah digergaji secara bagus. Artinya ada proses pemotongan yang memakai mesin di atas. Artinya ada sebuah kegiatan entah di bukan hutan baik ilegal maupun secara legal dan juga pertambangan di puncak hutan yang mungkin masuk hutan lindung. Nah, disinilah harusnya Satgas Minerba dan tepatnya PKH ya, penertiban kawasan hutan, terjun ke 3 provinsi ini. Jadi tidak hanya PKH diterjunkan di daerah-daerah yang kaya tambang seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ataupun Sulawesi Tengah atau Selatan ya, harus di daerah-daerah yang memang berpotensi menimbulkan bencana besar. Itu yang pertama. Begitu yang nanti ditemukan pihak A, B, C, perusahaan atau korporasi, maka tidak segan-segan dimintai pertanggungjawaban, terutama dari jajaran yang tertinggi, orang yang berkompeten untuk menetapkan atau melakukan mining plan, apakah itu sudah sesuai dengan tinjauan HSE ataupun tinjauan lingkungan, terutama jika terjadi pengoperasian suatu tambang, baik itu emas, batu bara, karena di Sumatera ini nikel nggak ada ya, jadi cuma emas, batu bara, terutama 2 ini, maka harus diminta pertanggungjawaban, mulai dari jajaran direksi, lalu siapa komisaris di belakang itu, pasti ada input atau ada masukan atau ada apalah namanya dari pusat untuk menambang di daerah itu, dan juga dilihat izinnya, siapa yang mengeluarkan izin. Jadi harus tidak boleh lari yang bertanggung jawab atas musibah di 3 provinsi ini. Kita lihat begitu udah puluhan korban tewas, hilang, belum harta benda, terutama properti, mobil, tempat usaha, sampai ada tadi berapa menit lalu gue lihat ada sebuah toko minimarket di Jara. Bukannya saya mengamini atau mengiyakan boleh di Jara, tapi itulah orang-orang sudah putus asa, bantuan tidak datang, tidak ada air bersih untuk diminum, ya mau tidak mau untuk bertahan hidup apa daya. Nah, tidak semua orang mungkin waktu bencana memiliki uang cash ya, dan pasti ATM juga akan terganggu, listrik pasti mati, jaringan internet juga pasti mati. Jadi ya kalau bilang cuma dimaklumin saja lah orang-orang melakukan itu. Bukan gue mengiyakan atau membenarkan, tapi kita lihat kondisi mereka seperti apa. Kita memang dengan enaknya mungkin bicara, wah itu penjara. Coba kita di posisi mereka, pasti sama melakukan hal sama. Jadi kalau gue bilang pemerintah harus menata ulang pertambangan yang di daerah Sumatera ya, terutama untuk yang emas dan batu bara, ataupun penambangan illegal logging kayu. Karena kita lihat sampah-sampah yang berserakan di jembatan itu, kayu-kayu yang sudah dipotong secara sistematis dan potongannya rapi, alias pakai mesin pemotongan ya. Jadi tolong Pak Prabowo turunkan tim PKH, penelitian kawasan hutan. Thank you.